Pernah nggak lo duduk sendirian setelah semua orang bilang, "Selamat," tapi di dalam kepala lo cuma ada satu kalimat, "Gue cuma beruntung." Pernah nggak lo dapat pujian tapi bukannya senang, malah gelisah? Kayak ada rasa takut kecil yang bilang, "Jangan terlalu percaya diri, nanti ketahuan." Atau mungkin lo sekarang lagi ada di posisi yang dulu lo impikan. Karir naik, lingkungan makin kompetitif, tanggung jawab makin besar. Tapi anehnya, bukannya makin pede, lo justru makin ngerasa kecil, makin ngerasa nggak cukup, makin ngerasa suatu hari semua ini bakal kebongkar. Kalau itu relate sama lo, berarti masalahnya bukan skill lo, tapi cara lo nilai diri lo sendiri. Kita nggak lagi ngomongin orang yang nggak kompeten, kita nggak lagi ngomongin orang yang malas, kita ngomongin lo yang sebenarnya capable, tapi nggak pernah merasa layak. Lo yang kerja keras tapi selalu mikir hasilnya cuma kebetulan. Lo yang naik level tapi ngerasa salah masuk ruangan. Ini yang disebut imposter syndrome. Kondisi psikologis di mana seseorang yang sebenarnya punya kemampuan justru merasa dirinya penipu. Merasa pencapaiannya bukan hasil kapasitasnya, tapi cuma keberuntungan. Dan yang bikin capek, dia hidup dalam rasa takut suatu hari orang-orang sadar kalau dia gak sepintar itu. Ironisnya, imposter syndrome jarang muncul di orang yang gak berkembang. Justru sering muncul di orang yang naik, orang yang masuk kampus bagus, orang yang dapat promosi, orang yang bisnisnya mulai stabil, orang yang karyanya mulai diakui. Semakin lo naik, semakin keras suara di kepala lo bilang, lo cuma beruntung. Coba lo ingat pencapaian terakhir lo. Apa respons pertama lo? Apakah lo duduk sebentar dan bilang, "Iya, gue pantas dapat ini"? Atau lo langsung ngecilin? "Ah, biasa aja. Itu mah tim. Timingnya pas aja." Lo sadar nggak? Lo lebih gampang menerima kritik daripada menerima pujian. Itu bukan rendah hati. Itu ketidakmampuan menerima bahwa lo memang punya nilai. Karena setiap kali lo menolak mengakui kontribusi lo sendiri, lo lagi ngajarin otak lo buat menghapus peran lo dalam kesuksesan lo sendiri. Dan lama-lama, lo percaya narasi itu. Banyak kasus imposter syndrome berakar dari pola lama, lingkungan yang keras sama kesalahan, standar tinggi tapi apresiasi rendah, atau pujian yang salah arah. Dibilang kamu pintar waktu kecil, tapi nggak pernah dibilang kamu berusaha keras. Akhirnya identitas lo dibangun di atas label, bukan proses. Begitu lo masuk dunia yang lebih luas dan ketemu orang-orang yang sama pintarnya, identitas itu goyang. Karena kalau semua orang pintar, berarti lo nggak spesial lagi. Dan otak lo panik. Kalau gue nggak selalu unggul, berarti siapa gue? Disinilah distorsi mulai bekerja. Setiap sukses lo kaitkan dengan faktor luar, timing bagus, lingkungan mendukung, orang lain bantu. Tapi setiap gagal, lo kaitkan langsung ke diri lo. Nah kan, emang gue nggak cukup. Standarnya beda. Lo keras banget ke diri lo sendiri, tapi lunak banget ke keberhasilan lo. Padahal fakta nggak bohong. Lo lolos seleksi karena memenuhi kriteria. Lo dipercaya karena performa lo konsisten. Lo naik level karena kontribusi lo nyata. Tapi otak lo tetap lebih percaya rasa takut daripada data nyata. Dan semakin lo naik, semakin besar ekspektasi. Semakin besar ekspektasi, semakin besar rasa takut gagal. Akhirnya lo over-prepare, overthink, overwork. Bukan karena ambisi sehat, tapi karena takut ketahuan. Takut satu kesalahan kecil bakal jadi bukti bahwa lo memang gak layak. Hidup dalam mode kayak gitu capek banget. Karena motivasi lo bukan berkembang, tapi bertahan. Lo kerja bukan buat jadi lebih baik, tapi buat memastikan gak ada yang sadar kalau lo merasa gak cukup. Dan yang lebih bahaya lagi, imposter syndrome bikin lo nolak peluang. Lo bilang belum siap, padahal siap. Lo bilang belum layak, padahal layak. Lo nunda kesempatan karena takut gagal di level yang lebih tinggi, padahal level berikutnya justru yang bikin lo tumbuh. Lo nggak butuh yakin 100% buat melangkah. Nggak ada orang yang yakin 100%. Bahkan orang yang kelihatan paling percaya diri pun sering ngerasa ragu. Bedanya, mereka tetap jalan walaupun ragu. Mereka nggak nunggu rasa takutnya hilang. Secara psikologis, otak manusia punya negativity bias. Dia lebih peka sama ancaman daripada apresiasi. Buat orang dengan imposter syndrome, ancamannya bukan bahaya fisik, tapi ancaman sosial. Takut dipermalukan, takut dievaluasi, takut ekspektasi orang lebih tinggi dari kemampuan. Makanya, pujian terasa nggak nyaman, karena kalau lo terima pujian itu, lo harus menerima kemungkinan bahwa lo memang capable,
Dan itu berarti tanggung jawab berikutnya lebih besar, standar berikutnya lebih tinggi. Jadi lo pilih aman, lo kecilin diri lo sendiri duluan, supaya kalau jatuh nggak terlalu sakit, tapi tanpa sadar lo juga ngecilin potensi lo. Bayangin kalau setiap kali lo berhasil, lo benar-benar berhenti dan mengakui usaha lo. Bukan buat pamer, bukan buat sombong, tapi buat adil. Karena selama ini lo adil ke semua orang, kecuali diri lo sendiri. Cara keluar dari pola ini bukan jadi narsis, tapi jujur sama fakta. Fakta bahwa lo belajar, fakta bahwa lo berkembang, fakta bahwa lo punya kontribusi nyata, fakta bahwa hasil lo bukan sekedar keberuntungan. Setiap kali lo berhasil, tanya satu hal, apa peran gue di sini? Jangan cuma lihat faktor luar, cari kontribusi lo. Karena kalau lo nggak mengakui peran lo sendiri, siapa lagi? Dan setiap kali lo gagal, jangan langsung jadikan itu identitas. Gagal itu kejadian, bukan definisi diri. Lo bisa gagal tanpa jadi gagal. Masalahnya bukan skill lo, bukan kapasitas lo, tapi cara lo menilai diri lo sendiri. Selama lo terus melihat diri lo sebagai hampe ketahuan penipu, maka sehebat apapun pencapaian lo, rasanya tetap kosong. Jadi mulai sekarang, belajar nerima fakta tanpa distorsi, belajar nerima pujian tanpa panik, belajar bilang, iya, ini hasil kerja gue. Karena mungkin lo memang layak ada di posisi sekarang. Kalau pembahasan kayak gini bikin lo mikir dan ngerasa nggak sendirian, subscribe channel ini. Di sini kita nggak cuma bahas motivasi kosong, kita bahas psikologi, pola pikir, dan cara kerja pikiran lo sendiri. Karena kadang musuh terbesar bukan dunia luar, tapi interpretasi lo terhadap diri lo sendiri. Dengan subscribe, lo komit buat terus belajar ngerti diri lo. Bukan cuma jadi lebih sukses, tapi jadi lebih sadar, lebih stabil, lebih kuat secara mental. Kita nggak ngejar jadi paling hebat, kita cuma belajar berhenti meremehkan diri sendiri. Sadari, tenangkan, naik level.